Coba berhenti sejenak dan lihat kehidupanmu saat ini. Angka di rekening, bentuk tubuhmu, kualitas hubunganmu, bahkan cara kamu memandang dunia, semuanya adalah hasil akumulasi dari satu hal sederhana, kebiasaan. Banyak orang percaya bahwa nasib ditentukan oleh keputusan besar, seperti memilih pekerjaan tertentu, menikah dengan orang yang tepat, atau memulai bisnis yang menjanjikan. Tapi faktanya, keputusan besar itu jarang terjadi. Yang lebih sering kita lakukan setiap hari adalah keputusan kecil yang berulang-ulang tanpa kita sadari membentuk jalur hidup kita. Lihat kamar yang berantakan. Kamu bisa menghabiskan 1 jam untuk membersihkannya dan merasa telah mengubah hidup. Namun dalam beberapa hari, kekacauan itu kembali. Mengapa? Karena masalahnya bukan kamar yang kotor, tapi kebiasaannya melahirkan kekacauan itu. Meletakkan barang sembarangan, menunda membereskan, atau menumpuk hal-hal yang tidak penting. Hal yang sama terjadi dengan uang, kesehatan, bahkan relasi. Kamu tidak perlu berjuang keras menjadi kaya jika memiliki kebiasaan keuangan yang sehat. Mencatat pengeluaran, menunda belanja impulsif, berinvestasi dengan disiplin. Kamu juga tidak perlu berdiet ekstrim jika sejak awal sudah memiliki kebiasaan makan yang baik. Buku Atomic Habits mengajarkan kita sebuah kebenaran yang sederhana namun sering diabaikan. Perubahan besar lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. 1% peningkatan kualitas diri mungkin terasa tidak berarti hari ini, tapi jika dilakukan terus-menerus, ia menjadi fondasi bagi perubahan hidup yang tak terbayangkan. Kita hidup di era yang memuja kecepatan. Pesan makanan hanya perlu 1 klik. Informasi datang dalam hitungan detik. Semua hal didesain untuk memberikan kepuasan instan, bahkan ketika tubuh dan pikiran kita belum siap untuk itu. Namun, kebahagiaan sejati jarang muncul dari yang instan. Dalam psikologi perilaku, fenomena ini disebut delay of gratification, kemampuan untuk menunda kenikmatan sesaat demi hasil yang lebih besar di masa depan. Contohnya sederhana, minum segelas boba sekarang memang memuaskan, tetapi jika menjadi kebiasaan, ia menumpuk menjadi masalah kesehatan di kemudian hari. Sebaliknya, memilih air putih hari ini terasa membosankan, tetapi bertahun-tahun kemudian, tubuhmu akan berterima kasih. Begitu juga olahraga. Tidak ada yang menikmati rasa pegal di awal, tetapi orang yang sabar mengulangi proses itu akan menikmati tubuh yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih percaya diri. Ini bukan hanya soal tubuh, tetapi soal melatih otak untuk memilih masa depan daripada godaan saat ini. Psikolog menyebutnya compound effect, efek berlipat dari keputusan kecil. 1% perubahan yang konsisten selama 1 tahun bisa membuatmu 37 kali lebih baik, sedangkan 1% kemunduran yang diabaikan akan mengikis potensimu hingga habis. Seringkali kita salah kaprah ketika mendefinisikan kesuksesan. Kita berpikir bahwa rahasia keberhasilan terletak pada seberapa tinggi target yang kita tetapkan, lalu seberapa keras kita mengejarnya. Seolah-olah hidup adalah kompetisi yang hanya dimenangkan oleh mereka yang paling berani memasang impian besar di dinding kamarnya. Tetapi, mari kita jujur, hampir semua orang memiliki target. Semua atlet ingin menang kejuaraan, semua pengusaha ingin meraih keuntungan besar, semua orang ingin hidup bahagia, sehat, dan sejahtera. Jika target yang menentukan kesuksesan, mengapa sebagian orang gagal meski punya target yang sama besarnya? Jawabannya sederhana, karena target hanya memberi arah bukan daya gerak. Target adalah tujuan di kejauhan yang kita tatap, tetapi ia tidak mengajari kita cara berjalan ke sana. Ia tidak mengatur ritme langkah, tidak mengajarkan bagaimana kita berdiri ketika jatuh, dan tidak memberi jaminan bahwa kita akan bertahan di perjalanan panjang yang penuh godaan dan hambatan. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira bahwa keberhasilan adalah hasil dari mencapai satu titik tertentu, padahal keberhasilan sejati justru lahir dari sistem yang kita bangun dan jalankan setiap hari. Sistem inilah yang menentukan apakah kita hanya sesaat menjadi pemenang atau benar-benar hidup sebagai pribadi yang terus berkembang. James Clear dalam bukunya Atomic Habits mengajak kita melakukan sebuah pergeseran mendasar, berhenti terpaku pada hasil, dan mulailah membangun sistem yang mendukung proses. Lebih dalam lagi, ia memperkenalkan sebuah konsep yang jauh lebih kuat, identitas. Perubahan yang bertahan lama selalu dimulai dari siapa kita percaya diri kita, bukan dari apa yang ingin kita raih. Ada perbedaan besar antara mengatakan, aku ingin punya badan ideal, dengan aku adalah orang yang menghargai kesehatanku dan merawat tubuhku setiap hari. Atau antara mengatakan, aku ingin kaya, dengan aku adalah orang yang bijak dalam mengelola uang, setiap rupiah punya arah yang jelas. Pernyataan kedua tidak hanya bicara soal hasil, tetapi menyentuh inti diri, siapa kamu dan bagaimana kamu hidup. Psikologi perilaku menyebut ini sebagai identity-based habits, kebiasaan berbasis identitas. Karena pada akhirnya, setiap kebiasaan adalah suara yang kamu berikan untuk memperkuat siapa dirimu. Setiap kali kamu memilih untuk makan sehat, kamu sedang memilih untuk hidup sebagai orang yang sehat. Setiap kali kamu menyisihkan uang untuk ditabung, kamu sedang memperkuat identitas sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap masa depan finansialnya. Sebaliknya,
Setiap kali kamu menunda pekerjaan penting demi scroll media sosial, kamu sedang memberi suara kepada identitas sebagai seorang penunda. Setiap kali kamu merokok cuma satu batang padahal bertekad berhenti, kamu sedang mengkhianati suara kecil di dalam dirimu yang ingin berubah. Dan yang menarik, otak kita bekerja berdasarkan akumulasi suara ini. Semakin sering kamu memilih tindakan yang selaras dengan identitas baru, semakin kuat pola pikir itu tertanam dalam alam bawah sadar. Hingga pada satu titik, kamu tidak lagi memaksa diri untuk hidup sehat, disiplin, atau produktif. Kamu hanya sedang hidup sesuai dengan siapa kamu percaya dirimu. James Clear merumuskan 4 hukum sederhana untuk membentuk kebiasaan baik sekaligus memutus yang buruk. 1. Buat kebiasaan baik terlihat dan kebiasaan buruk tidak terlihat. Taruh botol air di meja kerja agar kamu ingat minum. Singkirkan soda dari kulkasmu agar tidak tergoda. 2. Buat kebiasaan baik menarik, kebiasaan buruk menjijikan. Hubungkan kebiasaan baik dengan sesuatu yang kamu sukai, misalnya minum air sambil nonton drama favorit. Dan bayangkan kerusakan organ tubuhmu setiap kali kamu mengonsumsi junk food. 3. Buat kebiasaan baik mudah, kebiasaan buruk sulit. Turunkan standar awal. Daripada memaksa diri minum 8 gelas, mulailah dengan 1 gelas. Sebaliknya, buat akses ke kebiasaan buruk lebih ribet, misalnya simpan camilan di tempat yang sulit dijangkau. 4. Buat kebiasaan baik memuaskan, kebiasaan buruk mengecewakan. Catat setiap keberhasilan kecil. Tandai kalendermu setiap kali kamu berhasil melakukan kebiasaan baru. Rasakan kebanggaan kecil itu karena ia akan memicu dopamin alami yang membuat otakmu ingin mengulangnya. Ingat, kebiasaan adalah suara yang kamu berikan setiap hari dalam pemilu identitas dirimu. Setiap tindakan kecil mungkin tampak tak berarti, tetapi jika kamu terus memilih dengan sadar, akan tiba satu titik di mana identitas barumu menang telak. Saat itu, perubahan besar terjadi, bukan karena satu momen heroik, tetapi karena ribuan pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari. Hidup bukanlah soal siapa yang paling berani mengambil keputusan besar, tetapi siapa yang paling sabar menanam keputusan kecil. Kebiasaan adalah bahasa rahasia alam bawah sadar kita. Ia bekerja diam-diam, membentuk siapa kita tanpa kita sadari. Jika kamu ingin mengubah nasibmu, jangan mulai dari mimpi yang megah. Mulailah dari hal yang kecil. 1% lebih baik hari ini dan ulangi besok, lusa, dan seterusnya. Karena pada akhirnya, nasib hanyalah cermin dari kebiasaanmu.